Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa ada banyak hadits yang menerangkan dan berkaitan dengan Imam Mahdi, bahkan ada juga hadits yang menjelaskan tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya, serta masa munculnya. Namun sebenarnya tidak semua hadits tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Apalagi saat ini banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dalam hal ini, Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazinya menjelaskan bahwa kebanyakan hadits yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Beliau melanjutkan bahwa hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan haditsnya. Beliau mengatakan, Al-ahadithul waridatu fi khurujil imam al-mahdi kathiratun jiddan, walakin aktharuha du'af. ولا شك في أن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية فالقول بخروج الإمام المهدي وظهوره هو القول الحق والصواب والله تعالى أعلم. Yang artinya hadits-hadits yang berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi banyak sekali. Tetapi sebagian besarnya adalah hadits dhaif. Tidak diragukan lagi bahwa hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada bab ini tidak sampai pada derajat hasan. Namun hadits ini memiliki beberapa syahid, baik hasan maupun dhaif. Adapun hadits Abdullah bin Mas'ud ini, serta syawahid dan tawabi'nya, cukup pantas dijadikan sebagai dalil kemunculan Imam Mahdi tanpa keraguan. Pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar dan hanya Allah yang maha mengetahui. Hadits Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud oleh Al-Mubarakfuri adalah hadits yang menjelaskan bahwa akan muncul seorang yang namanya mirip dengan Nabi Muhammad sebelum kiamat terjadi. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba, rajulun man ahli baiti yuwati usmahu ismi. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak hancur dunia sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Oleh Al-Mubarakfuri, hadits yang oleh At-Tirmidzi disebut sebagai hadits hasan sahih. Ini cukup dijadikan landasan akan kemunculan Imam Mahdi sebelum datangnya kiamat, daripada hadits-hadits tentang Al-Mahdi lain, yang kebanyakan dhaif. Walaupun dalam hadits tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Al-Mahdi, namun At-Tirmidzi sendiri memasukkan hadits tersebut dalam bab tentang kemunculan Al-Mahdi, yaitu Babu ma ja'a fal Mahdi. Imam At-Tirmidzi sendiri hanya meriwayatkan 3 hadits saja yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Selain At-Tirmidzi, Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang hampir sama, hanya berbeda pada akhir hadits saja. Yuwati usmuh ismi wasmu abihi isma abi, yang artinya namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Ini menunjukkan bahwa nama asli dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu, dalam hadits Abu Daud juga diriwayatkan bahwa ciri Al-Mahdi adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Disebutkan juga dalam hadits riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiadaniya qal, yakhruju fi akhiri ummati Al-Mahdi, yusqihi Allahu al-ghaitha, wa tukhriju al-ardu nabataha, ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حجج هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, sesungguhnya Rasul bersabda, akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk, Al-Mahdi, yang pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu musim haji. Hadits ini sahih sanadnya, namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadits riwayat Al-Hakim. Hadits-hadits di atas adalah hanya sebagian kecil tentang Imam Mahdi yang berstatus hasan dan sahih. Kebanyakan hadits tentang Imam Mahdi statusnya dhaif. Oleh karena itu, sebenarnya ciri Imam Mahdi jika kita mengacu pada hadits hasan dan sahih di atas adalah hanya 3. 1. Keturunan Nabi Muhammad. 2. Namanya mirip dengan Nabi Muhammad.
dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad, dan 3. Dahinya lebar, serta hidungnya mancung. Selain ciri-ciri di atas, apalagi jika mengatasnamakan hadits selain di atas, perlu dikaji ulang dan secara mendalam. Terlebih akhir-akhir ini banyak orang maupun kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Imam As-Suyuti pernah menyebutkan bahwa ciri-ciri Al-Mahdi palsu adalah mereka membuat standar keimanan sendiri, bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagai mukmin dan yang menolak bergabung bersama mereka disebut kafir. Ciri lainnya, mereka berani membunuhi para ulama. Lihat Syarah Sunan Ibnu Majah karya Imam As-Suyuti. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa para ulama hadits memang sepakat dengan kemunculan Al-Mahdi yang telah disebutkan dalam hadits. Namun tidak semuanya sahih, bahkan ada yang hasan, dhaif, maupun maudhu', palsu. Namun, meski demikian, kita tidak bisa memastikan tanda-tanda tersebut. Mengenai hadits-hadits tentang Al-Mahdi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, tentu kita perlu hati-hati untuk menyikapinya. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Jangan sampai kita terperdaya oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Wallahu a'lam bis-shawab.